Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara sahabat sekalian, jamaah Masjid Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita sudah berada di rangkaian hari tasyrik, di mana hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan berakhir di 13 Dzulhijjah. Apa keutamaan daripada hari-hari tasyrik dan apa pula yang dimaksud dengan hari tasyrik? Saudara, Anda tentu maklum dengan satu kata masyriq. Masyriq itu adalah arah timur, dan arah timur adalah tempat terbitnya matahari, dan kata terbit dalam bahasa Arab adalah asyraqa atau tola'a. Karenanya kita pernah mendengar kata asyraqal badru alaina atau tola'al badru alaina. Asyraqa, tola'a artinya terbit. Lantas apa makna dari kata tasyriq yang asal katanya dari syarraqa, bahwa hari tasyriq adalah hari untuk menjemur daging. Daging apa? Daging kurban. Maka ada sebuah tradisi kearifan lokal di beberapa daerah bahwa daging-daging hasil sembelihan kurban itu didendeng. Supaya apa? Supaya masih tetap bisa dinikmati. Karenanya di hari-hari tasyrik tersebut 11, 12, 13 Dzulhijjah haram hukumnya berpuasa. Katanya hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari untuk makan dan minum. Haram hukumnya kita untuk berpuasa. Maka keutamaannya juga bahwa hari tasyrik ini merupakan hari-hari yang menjadi syiar pelaksanaan syariat berupa penyembelihan hewan kurban. Karena kita menyembelih hewan kurban tidak hanya di tanggal 10 Dzulhijjah saat Idul Adha atau Idul Nahar atau Idul Kurban saja, tapi praktek ini masih dibolehkan berlanjut di hari ke-11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan di hari-hari tersebut kita masih memperbanyak zikrullah, persisnya memperbanyak takbir. Karenanya amalan yang bisa kita kerjakan di hari tasyrik yang pertama adalah memperbanyak zikir, wabil khusus takbir, membesarkan asma Allah. Takbir itu ada yang disebut dengan takbir mursal atau takbir mutlak yang tidak terikat oleh waktu, di mana saja kapan saja kita boleh berzikir bertakbir. Dan yang kedua, saudara sahabat jamaah Masjid Baitur Ridwan, yang termasuk takbir adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah
takbir yang terikat oleh pelaksanaan waktu sholat, mobil khususnya sholat fardu. Karenanya usai kita sholat fardu dari waktu subuh 9 Arafah sampai nanti berakhir di asar hari ke-13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik dan hari terakhir waktu pemotongan kurban sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka di waktu-waktu sholat tersebut kita dianjurkan, disunnahkan untuk bertakbir terlebih dulu ba'da sholat sebelum kita memulakan dengan wirid dzikir umumnya kita dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, takbiran dulu sunnahnya, itu disebut dengan takbir muqayyad. Mana dalilnya bahwa kita sunnah untuk memperbanyak dzikir berupa takbir umumnya? Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 203 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man dakhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang ila akhiril ayah wal ma'na Allah alam bimuradi. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud di ayat 203 tadi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yang artinya hari-hari yang terbilang adalah 3 hari tasyrik, dan ini menunjukkan adanya anjuran ya, berupa perintah anjuran berzikir di hari-hari tasyrik. Maka dari itu yang pertama amalan yang bisa kita kerjakan di hari-hari tasyrik adalah terus menggaungkan gema takbir dan substansinya adalah zikrullah. Yang kedua, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di hari tasyrik selain memperbanyak takbir juga dengan memperbanyak tahlil tahmid yang merupakan bagian daripada zikrullah. Yang ketiga hadirin, karena hari-hari tasyrik 11, 12, 13 termasuk daripada syahrun min asyuril hurum, bulan daripada bulan-bulan yang dimuliakan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka di hari-hari tasyrik ini kita perbanyak amal-amal saleh dan utamanya amal ibadah, apalagi minal faraid wan nawafil, amal-amal fardu, amal-amal kesunnah yang fardunya kita perbaiki, yang sunnahnya kita hidupkan. Karena makna al-hurum dalam tafsir Ar-Razi disebutkan fa inna ta'ah, karena sungguhnya ta'ah fiha pada asyrul hurum termasuk Dzulhijjah itu asyaddu, itu aktsaru thawaban, itu besar banyak balasannya. Wa innal ma'siyah, dan sesungguhnya maksiyah fiha yang dikerjakan di asyrul hurum termasuk Dzulhijjah itu asyaddu iqaban, sangat berat balasan atau siksaannya. Maka amalan yang bisa kita kerjakan yang ketiga ini di hari-hari tasyrik adalah dengan memperbanyak amal ibadah, amal saleh pada umumnya apapun itu. Kemudian yang bisa kita lakukan termasuk bagian dari amal saleh apa? Karena kita sedang Idul Kurban dan memiliki kelebihan daging, kita bisa lakukan sedekah. Yang menariknya sahabat dan saudara sekalian, perbedaan Idul Fitri dan
Idul Adha, di Idul Fitri ada Ramadan. Di Ramadan kita berempati, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa makan atau yang keterbatasan dalam materi sehingga terbatas makannya. Kita berempati dengan tidak makan, yakni praktek puasa. Tapi di Idul Adha saudara, kita menyembelih hewan kurban. Kita mengajak mereka. Kalau tadi di Ramadan kita berempati kepada mereka, sekarang mereka yuk kita ajak makan enak, makan daging. Dan dalam Idul Adha, Idul Kurban, dalam hal pembagian daging berbeda dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya kita masak, undang tetangga, karib kerabat, handai tolan sanak famili, yuk makan bersama sebagai tasyakur pada kelahiran anak kita. Tapi kalau kurban itu dibagikan dalam kondisi daging mentah, supaya apa? Satu, ada unsur at-tamlik, kepemilikan. Yang kedua, kalau itu fuqara masakin, mereka diperkenankan menjual kembali, seperti halnya zakat fitrah yang kita tunaikan dalam mazhab Syafi'i dengan makanan pokok beras, supaya mereka bisa mendayagunakan, mendistribusikan, dibentukkan dalam bentuk apapun. Inilah hebatnya syariat kita. Maka dari itu hadirin, sebagai penutup, yuk kita jadikan momentum hari tasyrik ini yang merupakan rangkaian daripada Idul Adha di bulan Dzulhijjah untuk satu, mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak amal ketaatan, amal ibadah. Yang kedua, dengan membuktikan solidaritas kita, kepedulian kita terhadap sesama. Islam bukan sekadar mengajarkan lip service saja, hanya indah dan manis di mulut, tapi buktikan dalam praktek kita berbagi. Dan ibadah haji yang dilakukan juga oleh saudara-saudara kita, itu bagian bentuk dari pengorbanan mereka dan kecintaan mereka kepada Allah. Dan bagi kita yang belum bisa ibadah haji, yang belum bisa tawaf di Ka'bah, kita masih bisa tawaf, tanda petik, berkeliling, mengelilingi tetangga-tetangga kita yang fakir, miskin. Siapa tahu di antara mereka masih ada yang belum bisa makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang salihah, yang berdampak kepada kesolehan itu kepada saudara tetangga, karib kerabat kita, sehingga kita berdaya tidak sendiri, kita menjadi orang sukses tidak sendiri, tapi juga kita bisa mengajak orang-orang lain. Itulah hakikat daripada kesolihan, tidak sekedar solih secara individual ritual, tapi juga solih secara sosial. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan tentunya untuk kami. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.